Assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Adi. Ini merupakan seri dari materi jaringan komputer, dan di video ini juga merupakan video pertama dari seri ini dengan tema pengantar jaringan komputer. Di video ini kita akan membahas pengertian, tujuan, manfaat dari jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, dan perangkat-perangkat pada jaringan komputer. Langsung saja kita ke materinya ya. Nah, kita masuk ke materi pengantar jaringan komputer. Ini merupakan materi pertama kita. Pertama itu pengertian apa sih sebenarnya jaringan komputer ini. Jadi, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat atau device yang saling berhubungan dan berkomunikasi untuk tujuan tertentu, seperti bertukar data atau informasi. Dalam bertukar data atau informasi, tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Jadi pihak yang menerima layanan disebut dengan klien, sedangkan yang memberi layanan disebut dengan server. Desain tersebut dinamai dengan sistem client server. Nah, jaringan komputer dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software. Dua buah komputer yang saling memiliki sebuah kartu jaringan atau masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dikoneksikan melalui kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi data, dan terdapat software sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan yang sederhana. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini ada beberapa komputer, ada device seperti printer, ada scanner, ada database, dan ada server. Jadi masing-masing komputer ini bisa saling terhubung. Misalkan PC yang pertama terhubung dengan server, bisa terhubung ke database, bisa terhubung ke scanner. Begitu juga PC yang kelima. Jadi masing-masing PC ini saling terhubung dengan perangkat-perangkat seperti printer, scanner, database, server, maupun ke klien-klien yang ada di sini selanjutnya. Nah, tujuan dari jaringan komputer ini yang pertama itu adalah berbagi sumber daya. Contohnya berbagi sumber daya seperti sumber daya printer, CPU, memori, hard disk, database, dan lain sebagainya, seperti pada gambar yang sebelumnya. Nah, yang kedua itu tujuannya adalah untuk komunikasi. Contohnya seperti email, ya, kemudian chatting, sosial media, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah akses informasi. Jadi tujuan dari jaringan komputer itu yang ketiga itu adalah akses informasi. Sebagai contoh adalah web browsing. Jadi kita melakukan browsing di internet, itu salah satu tujuan dari jaringan komputer. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini ya ada terbagi dua. Yang pertama, manfaat untuk perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu adalah resource sharing. Resource sharing ini maksudnya apa? Jadi seluruh program, peralatan, khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi resource dan pemakai. Nah, yang kedua itu adalah reliabilitas tinggi. Ini maksudnya adalah adanya sumber alternatif tersedia. Jadi bisa untuk backup data dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada skalabilitas. Jadi skalabilitas ini yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur, yaitu manfaat dari jaringan komputer untuk perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, untuk umum atau individu, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Itu manfaat dari jaringan komputer yang pertama untuk individu. Yang kedua adalah komunikasi. Maksudnya, jadi komunikasi dari orang ke orang, dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain, tanpa memperdulikan jarak. Yang ketiga adalah hiburan. Jadi, setiap orang itu mampu mengakses hiburan apa saja melalui jaringan komputer, khususnya jaringan internet. Salah satu contohnya kita bisa nonton melalui web, di YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu manfaat untuk umum atau individu adalah kita bisa shopping atau berbelanja. Ya, banyak sekali e-commerce atau marketplace yang ada di internet. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan belanja atau pembelian suatu barang tanpa memperdulikan jarak atau lokasi kita di mana. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan fungsi. Pertama itu ada client server, yaitu suatu jaringan yang memiliki satu komputer yang disiapkan menjadi satu buah server
dan komputer-komputer lain yang disiapkan sebagai klien. Jadi semua permintaan layanan dari sumber daya dari komputer klien tadi itu harus melewati terlebih dahulu ke komputer server. Jadi komputer klien inilah yang mengatur seperti apa pelayanannya. Jika permintaan layanan sangat banyak, maka bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi server. Sehingga ada pembagian tugas, misalkan ada file server, kemudian print server, database server, dan lain sebagainya. Tentu saja konfigurasi komputer server ini biasanya lebih dari konfigurasi komputer klien biasa, baik dari segi kapasitas memori, penyimpanan, maupun prosesornya. Yang kedua, itu ada berdasarkan fungsi, yaitu peer-to-peer. Jadi setiap hostnya itu bisa menjadi klien dan bisa menjadi server secara bersamaan. Misalkan aja ya dalam file sharing di antara komputer pada jaringan Windows ada 5 komputer atau PC dengan nama komputer A, B, C, D, E. Maka setiap komputer punya hak akses pada filenya. Jadi misalkan saya punya satu buah file dokumen yang saya kerjakan. Nah pada saat saya menggunakan jaringan peer-to-peer, maka ada komputer B, C, D, E ini bisa mengakses file saya, file dokumen saya. Begitu juga jika si B punya file dokumen, saya bisa mengakses file dokumen punya si B. Nah, selanjutnya berdasarkan area, jenis jaringan komputer berdasarkan area. Yang pertama itu adalah local area network. Jadi jenis jaringan komputer ini bisa mencakup area kecil, ya. Maka dari itulah jenis jaringan ini sering digunakan pada rumah, sekolah, kantor, dan gedung. Bahkan terkadang jaringan ini juga sering dimanfaatkan pada ruang yang lebih kecil lagi, seperti dalam ruangan kantor. Namun biasanya ini tergantung dari peraturan suatu perusahaan. Kalau misalkan ada perusahaan itu harus terkoneksi dari satu kantor ke satu kantor, dan kantornya itu berbeda gedung, maka tidak bisa menggunakan jaringan LAN. Apa yang harus kita gunakan? Maka harus digunakan jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, jaringan ini biasanya digunakan pada ruangan yang lebih luas dan besar, bisa untuk antar wilayah satu provinsi dan bisa lebih. Jaringan MAN ini menyambungkan pada beberapa jaringan LAN agar cakupan areanya lebih luas. Misalkan saja untuk kantor pusat yang terhubung dengan kantor cabang. Nah, yang ketiga itu ada jenisnya Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Nah, jenis jaringan ini merupakan jaringan yang paling besar karena sudah memanfaatkan satelit, fiber optik, dan wireless. WAN bisa melintasi sampai antar negara yang ada di seluruh dunia. Jadi ya misalkan kalau saya punya kantor cabang di Medan dan kantor cabang saya yang lain itu ada misalkan di Taiwan, maka bisa saling berkomunikasi karena dia jangkauannya luas kalau kita menggunakan Wide Area Network atau WAN. Nah, selanjutnya jaringan yang ketiga itu berdasarkan topologi. Jadi ada beberapa topologi. Yang pertama itu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan topologi hybrid. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada topologi hybrid ini dia gabungan dari beberapa jenis topologi, misalkan aja topologi star dengan topologi bus. Atau misalkan ring dengan tree misalkan, atau mesh dengan bus. Cuman biasa umumnya star dengan bus. Ya, ini hybrid. Kalau yang bus itu dia garis lurus, ini ada jaringan koneksi, ya, mau itu jaringan LAN, mau itu jaringan wireless LAN, ya internet, intranet dan lain sebagainya. Maka satu jalur ini menjadi koneksinya. Jika terputus di sini, maka semua komputernya akan terputus koneksinya. Kalau topologi star, dia terpusat pada satu titik, di mana komputer yang lain ini merupakan kliennya, yang di tengah ini adalah server. Topologi ring juga sama seperti bus ya. Kalau misalkan putus satu, maka putus yang lainnya. Tapi dia kelebihannya, misalkan putus di sini, yang ini dengan yang ini saja dia nggak bisa connect. Tapi yang misalkan ini kemarin bisa connect. Mesh juga, ini mesh ini dia jaringannya semua terkoneksi ya ke semua klien. Kalau tree ini dia lebih ke sistem pohon. Misalkan jaringannya itu terpusat dari sini, maka kalau misalkan posisi bagian bawah ini mau melakukan request ke posisi yang paling atas, dia harus melewati beberapa komputer dulu. Itu untuk jenis berdasarkan topologi. Kemudian berdasarkan distribusi sumber informasi data, yang pertama itu jaringan terpusat. Nah, jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Nah, sedangkan jaringan terdistribusi ini merupakan perpaduan beberapa jaringan komputer klien server, ya, atau
jaringan terpusat tadi, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi sistem terdistribusi ini dia gabungan beberapa dua atau lebih jaringan terpusat. Selanjutnya berdasarkan media transmisi. Jadi jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi itu terbagi atas dua. Yang pertama itu jaringan kabel, di mana jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan hubungan berupa kabel jaringan. Ya, kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik. Ingat, jadi kalau kabel jaringan itu berfungsi mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar satu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan. Nah, yang kedua itu adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan jaringan yang medium atau media pengiriman datanya itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer. Ingat, untuk menghubungkan antar komputer tidak memerlukan kabel karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Di mana gelombang elektromagnetik ini akan ditangkap melalui pemancar atau perangkat Wi-Fi yang tertanam pada komputer atau perangkat kita. Oke, berikutnya ini beberapa perangkat jaringan yang sering digunakan ya. Yang pertama itu ada router. Jadi router ini ada router wireless dan router kabel. Nah, router ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Nah, router ini bisa menghubungkan jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Dengan adanya perangkat bernama router, maka dua jaringan yang berbeda dapat terhubung. Jadi seandainya ada satu buah jaringan dengan tipe IP-nya yang berbeda, misalkan jaringan LAN A menggunakan tipe IP-nya kelasnya A, mau dihubungkan dengan jaringan 192.168.10.3, maka harus membutuhkan perangkat yang namanya router untuk menghubungkan kedua buah jaringan yang berbeda ini. Nah, selanjutnya ini ada bridge. Jadi perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas, sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja bridge, ini harus mengenali alamat MAC-nya. Jadi dalam komputer itu ada namanya MAC address. Maka bridge ini dia harus mengenali MAC address dari perangkat kita, yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Jadi kelebihan perangkat bridge ini adalah perangkat ini bisa menentukan segmen mana yang akan di-routing atau disaring. Kemudian ada hub. Jadi hub ini pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini adalah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan dengan baik. Hub ini juga tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Ini kurang lebih gambarnya ini dari dua buah merek, yang satu merek D-Link, yang satu merek TP-Link. Ya, sini saya tidak di-endorse ya, cuman ini hanya sebagai pengetahuan aja untuk kalian. Jenis-jenisnya atau merek-mereknya, tapi yang sering digunakan itu ada merek D-Link dan TP-Link. Ada juga merek Tenda, cuman saya tidak masukkan ke slide. Nah, selanjutnya di sini ada switch. Jadi switch ini sebenarnya hampir sama dengan hub tadi. Fungsinya untuk membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Tapi fungsi utama dari si switch ini adalah untuk menerima sinyal, mengirim data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Kelebihan dari switch ini dibandingkan dengan hub adalah switch ini jauh lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet yang setara. Kalau hub tadi dia tidak bisa. Jadi kalau misalkan kecepatan satu komputer itu tinggi, maka si hub ini tidak mampu mengatur kecepatannya. Tapi kalau switch ini mampu, jadi bisa sama rata kecepatannya semua. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat access point. Jadi access point ini merupakan suatu perangkat yang mirip dengan router wireless. Namun access point ini memiliki fungsi yang sebenarnya adalah untuk memancarkan wireless sinyal ya, atau signal wireless yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan wireless LAN atau WLAN. Nah, salah satu kelebihan access point ini adalah dapat tersambung langsung dengan broadband atau router. Nah, selanjutnya di sini ada kabel. Yang pertama yang sebelah kiri ini merupakan kabel koaksial, sering digunakan untuk kabel TV, ArxNet, Thick Ethernet, dan Thin Ethernet. Ya, kabel jenis ini memiliki kecepatan transfer sampai 500 Mbps dan mampu menjangkau jarak 500 meter bahkan lebih. Yang sebelah kanan ini merupakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini sendiri saat ini sudah banyak yang menggunakan fiber optik. Misalkan saja provider-provider seperti IndiHome, kemudian MNC Play dan lain sebagainya sudah menggunakan fiber optik untuk koneksi jaringan internet berkecepatan tinggi. Kenapa? Karena fiber optik ini memiliki kemampuan transfer data yang jauh lebih cepat dan besar dibandingkan kabel-kabel
yang lain. Dan jangkauan kabelnya jauh lebih panjang, lebih jauh dibandingkan kabel seperti kabel koaksial maupun kabel yang nanti akan kita bahas, kabel twisted pair. Oke, selanjutnya ini ada kabel twisted pair. Ini terbagi atas dua, ada kabel UTP yang disingkat dengan unshielded twisted pair. Sedangkan yang sebelah kanannya itu ada kabel STP yang merupakan singkatan dari shielded twisted pair. Jadi kabel twisted pair ini umumnya digunakan pada jaringan LAN, dibagi menjadi dua tipe, tadi saya sudah bilang ya, yaitu STP dan UTP. Yang UTP sebelah kiri dan STP sebelah kanan. Nah, kecepatan transfer data pada kabel ini itu sampai 10 Mbps. Dan menggunakan konektor yang biasa digunakan, yaitu konektor RJ11 atau RJ45. Ini dua buah kabel ini sering digunakan untuk kabel jaringan LAN atau untuk mengkoneksikan antara satu komputer ke komputer yang lain menggunakan hub atau switch. Satu komputer dengan komputer yang lain bisa langsung dikoneksikan menggunakan kabel, tapi teknik pengkabelan yang berbeda. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pengkabelan. Selanjutnya ada konektor. Nah, konektor ini ada yang pertama sebelah kiri atas ini disebut dengan konektor RJ45 yang biasa bisa kita gunakan untuk kabelan, dan konektor bisa disambungkan ya ke komputer masing-masing. Itu sudah ada jacknya, sudah disediakan. Yang bawahnya itu RJ11. Nah, RJ11 ini bedanya dengan RJ45. RJ45 ini kabelnya 8 yang bisa masuk, sedangkan RJ11 hanya 4. Biasanya ini untuk kabel telepon ya. Kemudian yang sebelah tengah atas itu disebut dengan BNC tipe T. BNC ini merupakan konektor untuk kabel koaksial yang bentuknya atau modelnya model T. Sedangkan yang bawah ini adalah BNC biasa yang untuk kabel koaksial juga, tapi ada posisinya atau bentuknya lurus. Nah, untuk yang sebelah kanan atas ini merupakan ST konektor. Ini sama bawah itu adalah PT konektor. Ini merupakan konektor untuk kabel fiber optik ya. Singkatannya kalau yang bawah ini namanya pigtail konektor. Biasanya itu disambungkan ke kabel fiber optik yang di atas tadi ini. Ya, disambungkan. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya perangkat-perangkat jaringan, tapi tidak saya masukkan. Dan itu menjadi tugas kalian. Tugasnya adalah cari perangkat-perangkat jaringan komputer yang tidak ada di slide saya atau di materi saya, buat reviewnya satu persatu. Nggak mesti mereknya apa, terserah ya, bebas mereknya apa, yang penting fungsi dan kegunaannya dan cara kerjanya. Oke, itu tugasnya. Untuk latihan, silahkan rangkum materi dari video saya ini. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, jadi silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup Discord yang sudah saya sediakan. Nah, tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah, rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.